Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Jumal Hasan, NIM 20031501187 kelas PJKRD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran pada tugas 9 mata kuliah filsafat penjas dan olahraga, yaitu pada materi peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Nah, baik, adapun pengertian disiplin. Disiplin secara etimologi berasal dari bahasa Latin atau disibal, yang berarti pengikut. Seiring dengan perkembangan bahasa, kata tersebut mengalami perubahan menjadi disiplin, yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Saja secara sederhana, disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Manifestasi sikap disiplin dapat dilihat dari kesediaan untuk merespon dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam bentuk ketentuan, tata tertib, aturan, tatanan hidup, atau kaidah tertentu. Selanjutnya adapun jenis-jenis disiplin, yaitu yang pertama jenis disiplin semu. Disiplin semu tidak akan bertahan lama dan hanya akan muncul jika diawasi, takut pada ancaman, hukuman atau sanksi, guru atau pelatih. Disiplin yang dilakukan atlet dalam salah satu aktivitas latihan hanya karena terpaksa, takut dihukum, karena perintah dan tanpa disertai kesadaran akan dapat menimbulkan disiplin semu. Selanjutnya disiplin diri. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku tanpa peduli terhadap tidaknya pengawasan, sanksi, hukuman, atau penghargaan. Selanjutnya hakikat disiplin. Pada hakikatnya, disiplin merupakan hal yang dapat dilatih. Pelatihan disiplin diharapkan dapat menumbuhkan kendali diri, karakter, atau keteraturan dan efisiensi. Jadi secara singkat dapat disimpulkan bahwa disiplin berhubungan dengan pengendalian diri supaya dapat membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah, sehingga dalam jangka panjang diharapkan bisa menumbuhkan perilaku yang bertanggung jawab. Selanjutnya mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Penanaman disiplin pada dasarnya merupakan upaya untuk menanamkan kepatuhan yang disadarkan atau atas pemahaman dan kesadaran, rasa tanggung jawab, kesanggupan menguasai diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Untuk dapat menanamkan disiplin kepada atletnya, seorang pelatih harus mempunyai falsafah dan konsepsi yang mantap mengenai disiplin yang akan ditanamkan kepada atlet. Menanamkan disiplin tidak harus dengan tindakan otoriter ataupun kekerasan. Selanjutnya pengertian kerjasama. Secara etimologi, kerjasama berasal dari bahasa Inggris atau cooperation, yang memiliki arti yang sama, yakni kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Kebalikan kerjasama adalah pertentangan. Kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat, di antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Selanjutnya, syarat-syarat kerjasama. Yang pertama, kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama. Yang kedua, kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan. Yang ketiga, kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami. Dan yang terakhir, kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai. Selanjutnya, kerjasama akan lebih mudah terjadi, dan selanjutnya kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani. Selanjutnya, kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dari tiap orang yang terlibat dalam kelompok. Adapun penghargaan memainkan peranan penting dalam proses kerjasama. Selanjutnya, kerjasama harus dilandasi oleh kompromi. Adapun jenis-jenis kerjasama. Kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama dan dibedakan menjadi kerjasama setara, yaitu bentuk kerjasama yang punya posisi yang sama. Kerjasama tak setara, yaitu pola kerjasama yang terdiri dari yang terjadi di antara orang yang berbeda, namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Ini kerjasama ditinjau dari proses kerjanya dapat dibedakan menjadi yang pertama kerjasama berkawanan atau koaksi, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan sama. Mereka berkumpul untuk menambah kesenangan kerja. Selanjutnya kerjasama suplementer, yaitu kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama namun tidak dapat dilakukan sendiri. Selanjutnya kerjasama berdiferensiasi, yaitu kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerja secara teratur, pekerjaan terbagi-bagi tidak sama. Sikap yang harus dimiliki untuk mewujudkan kerjasama dalam berolahraga adalah tidak menang sendiri, saling membantu sesama teman, saling menghargai, saling memberikan dukungan, pantang menyerah, serta bersemangat dan sportif. Sekian dan terima kasih video pembelajaran yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.